Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nurman. Di sini saya akan menjelaskan program dari media berbagi yaitu 1 miliar penghimpunan di bulan Ramadan. Jadi ini merupakan tips untuk mengoptimalisasi platform fundraising management system dari media berbagi di mana akan membimbing lembaga untuk mendapat penghimpunan di bulan Ramadan minimal kalau bisa itu 1 miliar di bulan Ramadan gitu ya. Nah, tips dan triknya seperti apa untuk mengoptimalisasinya gitu ya. Nah, yang pertama kita kenalan dulu nih dengan apa namanya dengan program ini, apa sih program 1 miliar di bulan Ramadan ini gitu kan ya. Yang pertama, program 1 miliar di bulan Ramadan ini merupakan program yang dibuat oleh media berbagi yang bekerja sama dengan lembaga atau yayasan yang telah terverifikasi untuk memaksimalkan momen di bulan Ramadan secara cepat dan tepat. Terverifikasi maksudnya lembaga itu memang memiliki izin untuk melakukan penggalangan dana secara online dan offline gitu ya. Nah, kenapa kok kita memilih program ini dijalankan di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan di mana di situ seluruh umat Islam di seluruh dunia itu meningkatkan amalan-amalan pahala kebaikannya, terutama dalam masalah bersedekah, berwakaf maupun berzakat gitu ya. Jadi sangat disayangkan ketika lembaga atau yayasan tidak bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan ini untuk penghimpunan wakaf, zakat maupun wakaf gitu kan ya. Nah, makanya ini juga menjadi salah satu tolak ukur juga gitu. Artinya ketika lembaga tidak bisa menghimpun 1 miliar di bulan Ramadan, artinya di luar bulan Ramadan ya akan sulit untuk mencapai angka tersebut. Jangankan 1 miliar, anggap aja lembaga di bulan Ramadan susah untuk menghimpun 100 juta. Maka di luar Ramadan akan sulit menghimpun dengan angka seperti itu. Nah, makanya penting jadi tolak ukur lembaga juga. Artinya ini menjadi tolak ukur lembaga berapa batas maksimal lembaga yang bisa dihimpun melalui jaringan-jaringan relasi brands yang telah dibangun gitu ya. Jadi itulah program ini. Terus yang kedua, kespesialan bulan Ramadan ini memang membedakan ya dari bulan lain. Artinya bulan lain dan sama bulan Ramadan itu berbeda sehingga donatur itu lebih jor-joran, bahasanya lebih jor-joran mengeluarkan donasinya, itu lebih benar-benar banyak atau berbeda dari bulan-bulan berikutnya itu di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan itu begitu banyak beredar uang untuk donasi, zakat dan wakaf seperti itu. Sehingga menghadirkan momen inilah atau timing inilah yang harus dimanfaatkan oleh lembaga untuk apa? Untuk bisa mensukseskan program-program besar sesuai misi berdirinya gitu. Dan harapan kita untuk memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini bukan untuk kepentingan personal, tapi untuk kepentingan lembaga sesuai visi misi berdirinya gitu ya. Contoh sederhana gini, ada lembaga pendidikan memang punya visi misi mendidik anak-anak usia sekian dan sekian dengan metode ini. Nah, diharapkan dengan melakukan penggalangan dana ini dapat terbantu terrealisasikan tanahnya, terrealisasikan bangunannya, terrealisasikan alat-alat tools untuk pendidikannya gitu kan ya. Hal-hal itu yang disebut dengan visi misi lembaga. Oh, ada lembaga juga yang memang di bidang dakwah apa gitu kan ya. Nah, dengan banyaknya perputaran uang donasi ini bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan visi misi lembaganya, bukan personalnya. Ini tujuan kami yang ingin kami sampaikan ke lembaga gitu. Jadi setiap lembaga pasti punya visi dan misi. Nah, di situ kita bantu untuk mewujudkannya seperti itu. Nah, kenapa lembaga bergabung di program ini gitu ya? Ada 3 alasan kenapa bergabung di program media berbagi, di program 1 miliar di bulan Ramadan ini. Yang pertama, media berbagi membantu yayasan atau lembaga dalam mempersiapkan program-program di momen Ramadan. Jadi kita punya program-program khusus
cara-cara khusus untuk membuat program yang memang dibutuhkan di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan kita siapkan program, kita bantu untuk meng-create program-program di momen Ramadan tadi. Sesuai visi misi kita membantu program-program itu untuk mewujudkan visi misi dari setiap lembaga. Yang kedua ialah media berbagi juga memberikan tools atau platform yang telah didesain khusus untuk keberhasilan di bulan Ramadan. Ya, jadi bukan hanya membantu membuatkan program untuk kesusahan visi misi lembaga, yang kedua kita juga buat toolsnya, platformnya untuk mendukung kesuksesan 1 miliar di bulan Ramadan. Yang ketiga, media berbagi juga akan mendampingi mengoptimalkan potensi internal dan eksternal lembaga dengan bantuan tool dan platform yang sudah kita buat gitu ya. Apa maksud potensi internal dan eksternal gitu ya? Secara singkat, potensi internal adalah potensi jaringan yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. Lembaga itu sendiri baik itu brand company brandnya maupun personal brand para pendirinya. Jadi contoh sederhana, saya punya lingkaran, terus ada CEO, saya punya lingkaran juga. Artinya itu adalah potensi internal yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Yang kedua, potensi eksternal adalah potensi di luar para founder dari yayasan atau lembaga, para pendiri dari yayasan atau lembaga yang bisa kita manfaatkan melalui fitur-fitur yang sudah disediakan di platform media berbagi. Salah satunya contohnya platform sistem untuk fundraising management system. Jadi bagaimana, kita udah punya santri, ada kita punya mahasiswa, kita punya teman-teman atau rekan-rekan yang bisa diberdayakan, di mana nanti dia join sebagai fundraiser, kita atur untuk fundraisernya, kita berikan tugas ini persenan sekian. Nah, itu secara sistem bisa. Nah, itu semuanya termasuk dari tools dan platform dari media berbagi gitu ya. Itu kenapa alasan untuk bergabung, kita bersama-sama untuk memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini, mewujudkan visi misi lembaga, di mana dari media berbagi akan membantu menyiapkan programnya, kita memberikan platformnya, kita juga mendampingi untuk meningkatkan potensi internal dan eksternal dari lembaga itu sendiri. Nah, yang pertama gimana cara untuk manfaatkan di momen 1 miliar di bulan Ramadan ini? Yang pertama jelas harus join di platform media berbagi gitu ya. Platform media berbagi, di mana platform ini Anda tinggal join sendiri, bisa buka di mediaberbagi.com. Di mediaberbagi.com, di sini Anda bisa klik tombol masuk, terus daftar. Nah, daftar, nanti ada verifikasi email dan lainnya. Nanti ketika Anda daftar di sini, nanti akan di follow up oleh tim kita, di mana nanti akan ditanyakan untuk lebih jelasnya untuk masalah penginstalan. Nah, seperti itu tuh ya, intinya ya. Kalau masalah pendaftaran, kita lanjut. Jadi itu poin untuk pendaftaran. Yang pertama, kita membantu memang yang pertama yang menggunakan platform media berbagi, karena memang tools-toolsnya untuk mencapai itu semuanya disediakan oleh media berbagi gitu ya. Jadi itu poinnya yang pertama ialah mendaftar di platform media berbagi. Terus nanti yang kedua, kita bantu untuk menyiapkan program-program khusus di bulan Ramadan. Nah, program-program khusus ini harus memiliki value lebih, kemanfaatan yang luar biasa, yang memang untuk menarik donatur untuk berkontribusi. Jadi ini poinnya, nanti kita akan membantu menyiapkan program itu, di mana program itu tadi ya sesuai untuk mewujudkan visi misi lembaga, dan memang program itu bukan program yang karitatif untuk Ramadan ya. Kita berbicaranya spesial untuk mendapatkan penghimpunan besar di bulan Ramadan, bukan program secara umum general, tapi program di bulan Ramadan harus program yang memang di situ kemanfaatannya besar, karena orang akan memilih ahsanu amala, dia beramal sedikit-sedikitnya tapi manfaat sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi lembaga juga harus menyediakan nih, jangan hanya program sebatas karitatif, tetapi
program yang multi pahalanya. Nah, itu yang menarik di bulan Ramadan. Jadi lembaga harus membuat itu, dan itu nanti akan kita berikan berikan arahkan untuk ke sana. Yang kedua, apa saja sih yang disiapkan untuk program ini ya kan ya. Yang pertama ialah topik program, nanti apa saja yang disiapkan topik programnya. Nanti kita juga buatkan narasi deskripsinya. Narasi ialah terkait dengan bagaimana kita menarasikan program itu, jangan hanya menarasikan secara deskriptif ya, tapi kita menjelaskan tadi, menarasikan kalipatan pahalanya, kita menarasikan juga tentang contoh sederhana, ada program tentang bangun masjid, itu dinarasikan manfaat bangun masjidnya, masjid ini digunakan berapa santri atau digunakan berapa orang yang gunakan masjid itu digunakan untuk menghafal Quran atau apa, terus nanti kalipatan manfaatnya itu dinarasikan dengan baik oleh tim kita. Terus yang ketiga, lembaga harus mendukung juga dengan foto-foto pendukung. Jadi foto pendukung itu tidak boleh bohong atau fiktif ya. Artinya bisa contohnya foto-foto yang udah terrealisasi yang terdahulu, ataupun memang foto-foto yang berhubungan dengan program yang akan dipublikasi. Jadi pastikan memang foto-fotonya bukan foto-foto yang ini sebenarnya program A tapi untuk program B. Nah, seperti itu. Terus bukti-bukti kegiatan ini opsional ya, artinya bukti-bukti kegiatan ini artinya ketika memang udah ada penyaluran, udah ada pembangunan atau apa, nah itu lebih baik lagi, dan itu lebih membuat donatur itu cepat terus, oh ini programnya udah jalan gitu ya. Nah, ini nanti akan kita siapkan semua, termasuk desain program juga nanti akan dibantu sama tim kita bagaimana membuat gambar yang nanti ada tumbuh emosi di dalam gambar tersebut. Artinya untuk apa? Untuk keberhasilan bukan hanya sebatas programnya bagus, tapi narasi, foto, dan bukti-bukti pendukungnya itu juga harus disesuaikan gitu ya. Nah, sampai di sini kita saat ini sudah selesai membuat produk ya. Nah, jadi yang saya jelaskan dari awal, daftar, terus menyiapkan program, produk. Nah, ini kita baru selesai membuat produk. Jadi analogi tepatnya itu saat ini kita untuk sukses di 1 miliar di bulan Ramadan itu, yang pertama kita buat produk. Nah, produknya sudah ada, maka selanjutnya bagaimana produk kita dikenal orang gitu ya. Jadi contoh sederhana gini, kalau seandainya Anda jualan kaos sablonan gitu ya, tetapi Anda nggak pernah itu disampaikan ke teman Anda, aku jualan kaos ini loh, kalau pesan ke sini. Kalau nggak diinformasikan seperti itu, apa yang terjadi? Ketika teman Anda butuh kaos, ya nggak akan nanya sama Anda gitu. Artinya dia akan cari vendor lain. Nah, tapi ketika diinformasikan, dia ingat, aku butuh kaos. Wah, teman saya ini nih butuh kaos. Nah, itu yang pentingnya. Artinya yang awal ialah kita buat produknya, yang kedua bagaimana produk ini diketahui oleh calon donatur. Oke, kita review dulu ya cara buat produk. Cara buat produk tadi ialah yang pertama kita memang siapkan khusus di bulan Ramadan. Jadi yang kita siapkan di bulan Ramadan, bukan program-program yang umum ya, program-program yang umum kebencanaan atau apa, tidak, tapi khusus di bulan Ramadan, dan memang sesuai dengan visi misi untuk mewujudkan visi misi lembaga. Yang kedua memang itu kita manfaat dari program itu benar-benar terasa sehingga donatur tertarik berkontribusi, multi level pahala, yang programnya itu multi level, jangan yang karitatif gitu ya. Terus nanti kita siapkan semuanya dari topik-topik programnya, narasi programnya, dan pendukung-pendukung lainnya, itu kita jadiin dulu. Jadi kalau dalam buah produk itu, di sini kita ada packagingnya. Jadi kita buat produk apa nih? Air minum dalam kemasan, air sumbernya dari mana? Oke, kita kemas ini, brandnya apa, warnanya apa. Nah, jadilah produk. Setelah jadi produk, kita distribusikan. Mungkin setelah distribusikan, kita iklankan dan lainnya. Itu tahap selanjutnya. Tapi tahap yang pertama ialah kita buat produk dulu. Pastikan produk ini benar-benar donatur ketika melihat ini di bulan Ramadan, aku mau
menyerahkan donasi saya bulan Ramadan ini di sini, karena di sini adalah benar-benar produknya ialah benar-benar bermanfaat, programnya udah jalan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya kita bagaimana produk kita itu bisa dikenal oleh calon donatur. Nah, yang pertama, dipublikasi program itu. Yang pertama dipublikasi, nanti kita bantu bagaimana program itu nanti dipublikasi di platform di media berbagi, karena udah dapat platformnya ya. Dipublikasi di platform media berbagi. Nanti diajarin juga caranya bagaimana publikasi di platform media berbagi seperti ini. Ini programnya dibuat infak zakat atau apa gitu kan ya. Terus nanti dinarasikan dan lainnya. Dinarasikan dan lainnya. Nah ini dibuat programnya, narasikan fotonya juga semuanya udah. Intinya orang nanti akan mudah donasi secara dari manapun. Jadi website platform media berbagi ini jadi landasannya, dari manapun nanti diarahkan ke platform media berbagi yang sesuai dengan brand lembaga ini nanti yang akan dikirimkan. Nah, terus setelah itu ketika program sudah terpublikasi, baru nanti di medsos semuanya didesainkan semuanya, dan itu menceritakan tentang program, narasinya. Kita bangun narasi tentang program gitu ya. Narasi contohnya yang menggalang dana ialah lembaga tahfidz atau pondok pesantren. Nah kan ya. Nah, terus untuk kebutuhan apa? Perluasan lahan atau bangunan pesantren dan apa? Maka nanti di medsos dan lainnya dinarasikan kenapa pondok pesantren saya kok butuh bangunan baru, kenapa kok butuh perluasan lahan gitu kan ya. Kalau memang lembaga atau pesantrennya nggak butuh untuk perluasan lahan, jangan itu dibikin program. Benar-benar yang memang ini kebutuhan yang apa namanya ya, banyak pahalanya, itulah yang dibikin program itu. Jadi berdasarkan program-program real. Terus yang setelah ini terpublikasi, artinya apa? Artinya ada peluang untuk orang mengetahui terlebih dulu gitu ya. Nah ini tapi belum seberapa. Untuk mengoptimalkan lagi, kita harus create moment. Nah, create moment itu seperti apa? Yang pertama, kita harus create kegiatan event yang berhubungan dengan program Ramadan Anda tadi. Baik berupa kajian, seminar, atau yang lainnya sesuai dengan potensi dari lembaga atau yayasan Anda ya. Contoh, kalau seandainya Anda ada lembaga pendidikan, terus Anda ingin bangun wakaf untuk bangunan atau wakaf untuk perluasan lahan, anggap aja seperti itu, maka Anda create tentang event-event atau kajian, ya kan ya, event kajian nanti yang akan membahas tentang wakaf, akan membahas tentang apa namanya? Tentang tadi diselipin tentang wakaf dan wakaf bangunan atau perluasan lahan di lembaga Anda, dan di situ juga nanti dihadirin oleh banyak yang telah menerima manfaat. Yang perlu digariskan ya, yang hadirkan ini kajian ini untuk ikut banyak orang yang telah menerima manfaat. Artinya telah menerima manfaat itu ialah siapa? Orang yang anaknya sekolah di lembaga Anda, orang yang anaknya mungkin kerja di lembaga Anda gitu kan ya, alumni-alumni yang pernah sekolah di lembaga Anda. Itu potensi-potensi internal yang harus dimanfaatkan ya, kita bicara internal. Kalau eksternal adalah orang yang belum kenal dengan lembaga Anda, nggak ada ikatan, anaknya nggak sekolah di sana, bukan deket, nggak lewat, tetapi dengan narasi yang dibangun itu mereka bisa percaya. Nah, eksternal sama internal itu semuanya dimanfaatkan dengan baik. Nah, dengan seperti itu ya. Nah, ini nanti ada pembahasan khususnya. Terus yang kedua ialah create team fundraiser. Jadi yang kedua adalah tadi tim fundraiser ini untuk memanfaatkan potensi eksternal. Jadi kepanjangan tangan kita ya, bahasanya gitu ya. Artinya contoh saya punya ruang lingkup, Anda punya ruang lingkup ya kan ya. Artinya ketika saya nge-share sesuatu, ruang lingkup Anda, market share Anda mungkin nggak mengetahui apa yang saya share gitu ya. Tapi kalau seandainya saya punya produk, saya share, hanya saya sendiri mengetahui, Anda bantu share, maka ruang lingkup Anda juga mengetahui. Artinya market share-nya semakin luas, digabungkan oleh dua orang. Nah itu kuncinya fundraiser gitu ya. Nah itu semua fitur dan toolnya udah ada di media berbagi. Terus yang ketiga ialah kita kenalkan program-program kita. Ini kan udah mendekati Ramadan, perlu persiapan. Jadi jangan sampai kita baru persiapan di Ramadan, ya Ramadan tuh panennya bahasanya gitu ya. Kita harus persiapan sekarang, yaitu perkenalan program. Artinya program kita,
Ramadan tadi kita harus banyak perkenalkan, banyak bangun narasinya, baik itu di event-event kajian tadi, ya kan ya, di kajian-kajian rutin, baik itu di artikel-artikel medsos yang kita publikasi, baik di konten-konten yang kita share ke para donatur, baik kita kita buat video untuk itu, hal itu memperkenalkan program-program kita gitu kan ya, dan semuanya harus ada ikhtiar untuk sampai ke calon donatur, terutama yang paling penting potensi internalnya itu terlebih dulu yang harus digarap gitu ya. Jangan sampai kita terlena untuk mencari potensi eksternal sedangkan potensi internalnya tidak dimanfaatkan. Contoh sederhana gini, ada salah satu customer atau pengguna media berbagi, dia merupakan lembaga yang berbasis apa namanya di dalam visi misinya di pendidikan gitu ya. Di pendidikan udah berdiri tahun 1098 kalau nggak salah. Nah, ketika dia ingin apa namanya menggalang dana untuk membangun ulang masjid sekolahnya, perluasan lahan dan bangunan, dia bingung untuk mencari potensi eksternal. Ayo gimana cara ads-nya? Gimana ini apa namanya biar semua orang Indonesia tahu dan lainnya gitu kan ya. Tetapi ketika kita tanya lebih dalam potensi internalnya nggak digarap. Sedangkan dari tahun 98 sampai sekarang gitu ya, berapa alumninya? Alumnya udah puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu di yang sekolah di sana. Artinya sederhananya yang sekolah di sana dan jaringan yang sekolah di sana tuh artinya orang tuanya dan lainnya ketika mengena apa namanya kenal dengan program dari lembaga, oh ini ada program ya, program bangun ini sekolahku dulu, pasti keinginan membantu. Anggap aja saya sendiri atau Anda lah ya, dapat ada dua dibandingkan. Yang pertama dapat dari apa namanya, dapat program wakaf dari lembaga yang tidak dikenal. Satunya lagi dapat wakaf program lembaganya itu yang dimana Anda sekolah dulu di sana. Pasti akan pilih yang kedua gitulah. Artinya itu sederhananya potensi internal lembaga yang dimanfaatkan. Jadi setiap lembaga punya potensi masing-masing, cobalah untuk manfaatkan, coba untuk dibaca, coba untuk digali dan dimanfaatkan potensi internalnya. Nanti potensi internal, eksternal akan ketemu sendiri polanya eksternal gitu ya. Jadi jangan terlalu memburu potensi eksternal. Karena potensi eksternal itu kalau seandainya belum berpengalaman di digital marketing gitu ya, di pengalaman mengelola tim fundraiser itu akan kesulitan. Pastikan Anda mulai dari potensi internal lembaganya dulu nih. Lembaga saya di mana, potensi saya dapat di mana, potensi itu tadi, potensi internal itu adalah jaringan relasi para pendirinya dan relasi dari brand itu sendiri gitu ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, ketika di tahapan ini, sampai di tahapan ini, Anda sudah dikenal market share. Lembaga Anda sudah dikenal market share. Produk Anda sudah dikenal market share lembaga Anda. Tinggal bagaimana Anda mengcover agar bisa berkontribusi pada program Anda. Jadi, di tahapan ini tadi kan di atas ini udah kita buat produknya, terus di bagian bawah ini, ketika dilakukan semuanya ini, maka calon donatur Anda akan mengenal produk Anda. Bagaimana cara mengenalnya? Tadi yang pertama ya kita pastikan ada landingnya. Ini platform media berbagi jadikan landing ya. Dengan landing itu maksudnya ketika dia mau galang apa? Contoh sederhana kita contohin aja Kampung Makfirah sederhana. Nah, ketika Kampung Makfirah, dia ada program di sini, ada program Ayo Cicil Rumah di setiap hari di surga, sedekah pagi gitu kan ya, wakaf untuk bangunan orang tua, zakat super pahalanya gitu kan ya. Nah, ini ketika ada kajian dan lainnya dikenalkan, jadi orang Ramadan tahu, oh aku nanti nyumbang di sini aja deh, bangun ini tanah wakaf untuk bangunan orang tua. Ini konsepnya gini gitu kan ya. Jadi seperti itu tuh. Jadi yang saya maksud dengan platform media berbagi jadi landing, artinya ketika Anda nyampaikan dimanapun, orang bisa mengakses informasinya di mana, udah dapat berapa, terus donasinya gimana gitu. Karena kalau donasi di kita itu sudah apa namanya, sudah banyak cara gitu ya. Artinya banyak cara tuh ketika dia pilih pembayaran terserah dia mau bayar pakai apapun bisa gitu ya.
Nah, itu intinya yang penting. Jadi jadikan landingnya gitu. Artinya ketika contohnya dari orang mengenal program Anda, lembaga Anda dari medsos, arahkan ke platform. Orang mengenal dari kajian, arahkan ke platform gitu kan ya. Kalau mau langsung silahkan, nanti pencatatannya juga bisa secara offline di platform gitu ya. Nah, semuanya intinya diperkenalkan. Intinya yang pertama ialah kesimpulannya ialah yang pertama ialah buat produknya dulu untuk Ramadan. Yang kedua ialah diperkenalkan produk itu. Anda punya produk tapi nggak dikenalkan, ya orang nggak akan donasi gitu ya. Ketika diperkenalkan, dia nanti akan kenal. Ketika kenal, nah tugas Anda ialah mengkonfirm, meyakinkan bahwa ketika mereka donasi berwakaf di lembaga Anda itu pahalanya gini 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 gini, sehingga dia mau untuk berdonasi dan berkontribusi mewujudkan visi misi lembaga yang Anda buat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya, di bahasan selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.